Oke, kita mulai saja langsung ya. Jadi saya ingin sharing sedikit mengenai basic fotografi. Nah, materi ini sebenarnya sudah pernah sudah pernah saya sampaikan di beberapa kali workshop di Denpasar. Ya, untuk malam ini udah malam ya. Oh ya, bagi yang belum kenal dengan saya Sagede Swece ya. Oke. Oke, jadi saya ingin sharing sedikit tentang dasar-dasar fotografi. Oke, bagi yang belum kenal dengan saya Sagede Swece ya, ya fotografi hanya sebagai hobi. Ya, saya adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Petang. Ya, saya ngajar IT di sana. Ya, kebetulan hobi fotografi. Ya, ini saya pelajari tentang fotografi. Ini tentang basic fotografi. Jadi topik malam ini kita akan bahas mengenai definisi fotografi. Kemudian kita bahas sedikit nanti tentang exposure, pengaturan kamera, dan komposisi. Ya. Nah, kemudian yang pertama, apa itu fotografi? Nah, secara teori, fotografi itu adalah berasal dari dua kata, yaitu bahasa Yunani, photos dan grafo. Di mana fotos itu artinya light atau cahaya, ya, light atau cahaya. Kemudian grafo itu adalah menggambar, drawing atau melukis gitu ya. Kemudian kalau singkatnya orang mengatakan bahwa fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Nah, begitu. Nah, secara teori bisa dijelaskan fotografi itu adalah proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Nah, kira-kira begitu secara teorinya. Tetapi kita di dunia fotografi paling sering menyebut fotografi itu adalah melukis dengan cahaya, kira-kira begitu. Fotografi melukis dengan cahaya. Ya, nah berikutnya, nah ini adalah beberapa hasil jepretan saya, hasil karya saya. Ini fotonya di Tamblingan, ya, di Tamblingan Buleleng. Tamblingan Buleleng ya. Kemudian nah kalau ini mungkin pencinta fotografi secara umum mengenal tempat ini ya. Kalau kita di Bali ya, ini disebut spot sejuta umat itu ya. Jadi siapapun apalagi pencinta landscaper gitu ya, pencinta landscaper banyak yang lahir dari sini ya, lahir dan belajar jepret di sini ya. Kita juga di Bali lebih sering ngumpulnya di tempat ini ya. Ini di Pantai Karang Sanur ya. Kemudian ini hasil karya sederhana saya waktu itu, mencoba untuk belajar konsep ya, bikin konsep, entah apalah jadinya gitu ya.
Ya beginilah jadinya ya. Jadi konsep anak-anak bermain layangan gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Nah kemudian ini juga masih dari pantai Karangsanur juga. Waktu itu kita konsep bersama seorang guru saya, fotografer hebat, Gede Lila Kantiana. Ya, waktu itu diajak ke Pantai Sanur, konsep nelayan yang lagi menangkap ikan, gitu ya. Nah kemudian kalau yang ini foto konsep juga di Pondok Jake Sangeh. Nah sekarang udah banyak berubah Pondok Jake, lebih bagus, ya lebih tertata dengan rapi, ya tempatnya bagus ya. Waktu itu saya konsep dengan guru saya dari Jakarta, Bapak Asiolan Pang, bersama Bapak Andre Armen waktu itu ya. Saya mendampingi beliau-beliau, Bapak Asiolan Pang dan Andre Armen ya. Kemudian ikut juga jepret-jepret sekali dua kali. Nah ini hasilnya. Nah kemudian ini hasil jepretan belajar fashion bersama guru saya Gede Lila Kantiana. Nah, bersama model-model luar biasa waktu itu ya. Nah kemudian ini hasil hunting sambil beramal waktu itu kalau tidak salah ya. Kita di salah satu wilayah di Pulau Bali, di ujung utara Pulau Bali ya. Kita berangkat bersama-sama dengan tim waktu itu ya. Nah kemudian ini hasil coba-coba menggunakan lensa wide macro ya. Kira-kira ya begini hasilnya menggunakan lensa wide macro. Nah kemudian ini salah satu foto yang menjadi kenangan sangat luar biasa dan sangat membekas di hati saya gitu ya. Ini foto Perang Pandan di Tenganan. Tepatnya foto ini diambil tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 ya. 2018 saya ikutkan dalam lomba fotografi tingkat nasional yang diadakan waktu itu oleh Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah kebetulan, sangat kebetulan sekali foto ini menjadi pemenangnya waktu itu ya. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi foto ini menjadi sangat spesial buat saya. Satu karena menjadi pemenang satu waktu itu. Kami dari Bali, saya sendiri pemenang satu, ada teman dari Karangasem sebagai pemenang duanya. Nah kemudian yang sangat berkesan juga dari foto ini adalah foto ini diambil tepat tahun lalunya. Kemudian tahun depannya itu diikut sertakan dalam lomba, diumumkan pada hari yang sama dengan tahun lalunya. Bertepatan tahun lalunya adalah hari pertama Perang Pandan. Kemudian tahun depannya ada pengumuman foto ini sebagai pemenang satu. Kebetulan saya juga berada yang menjadi spesial sekali adalah kebetulan saat itu juga saya berada di Tenganan, sedang hunting juga hari pertama Perang Pandan. Waktu itu di Instagramnya Kemdikbud diumumkan pemenangnya. Gitu. Jadi sangat-sangat spesial momentumnya itu sangat-sangat spesial buat saya. Nah kira-kira begitu. Nah kemudian langsung ke materi. Nah, jadi seperti yang
saya sampaikan di depan tadi, ada beberapa materi yang ingin saya sharingkan, ya. Sekali lagi, saya itu hanya penghobi fotografi, ya. Mencoba sambil belajar, sambil berbagi juga, gitu ya. Saya ingin berbagi, ini yang saya pelajari, saya coba berbagi untuk apa yang sedang dan masih saya pelajari sampai saat ini. Nah, gitu. Ada yang namanya exposure. Oke, yang namanya exposure. Jadi ini basic sekali di fotografi, ada yang namanya exposure. Exposure itu adalah banyaknya cahaya yang diterima oleh sensor kamera. Jadi cahaya inilah yang akan mempengaruhi terang dan gelapnya foto yang dihasilkan oleh kamera. Jadi untuk mengatur terang gelapnya sebuah foto ini, pengaturan exposure-nya harus benar-benar tepat kita lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini basic sekali. Jadi dasar sekali kalau kita berbicara dunia fotografi. Nah, seperti itu. Ya. Oke, nah kalau kita berbicara exposure, kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya exposure triangle. Nah, itu. Oke. Oke, jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya exposure triangle. Nah, gitu. Ya. Jadi mohon maaf, ini baru pertama kali saya melakukan live streaming. Jadi menggunakan aplikasi OBS. Jadi operatornya sendiri, ya. Jadi presenternya juga sendiri. Jadi agak buka tutup juga, lagi buka aplikasi OBS-nya, kemudian lagi buka slide presentasinya. Nah, kira-kira mohon maaf teman-teman ya. Jadi tadi kembali ke exposure. Jadi exposure merupakan banyaknya cahaya yang diterima oleh sensor kamera yang mempengaruhi terang dan gelapnya foto yang dihasilkan oleh kamera. Kemudian exposure triangle. Jadi kita berbicara exposure, ada tiga hal penting di dalam exposure itu yang sering disebut dengan exposure triangle. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Apa itu exposure triangle? Jadi ada tiga teman-teman. Ya, tiga ya, triangle. Tiga gitu ya teman-teman ya. Yang pertama ada yang namanya aperture. Ya. Yang namanya aperture, kemudian ada yang namanya shutter speed, kemudian ada yang namanya ISO. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian aperture itu nanti akan mempengaruhi yang namanya depth of field. Nah, apa itu depth of field nanti kita bahas. Kemudian kalau ISO itu akan mempengaruhi yang namanya grain. Nah, kemudian kalau shutter speed itu akan mempengaruhi yang namanya ketajaman atau sharp ya, sharpness-nya ya. Nah, oke. Itu. Oke, saya lanjut saja ya. Nah, kemudian ini kalau kita berbicara exposure ya. Jadi bagaimana cahaya itu diterima oleh kamera sehingga foto kita menjadi enak dilihat gitu ya. Tapi kembali kepada selera ya. Karena selera fotografi itu adalah seni. Jadi kemungkinan selera orang akan berbeda-beda. Jadi kalau kita berbicara teori itu tepatnya adalah seperti yang gambar yang saya tampilkan, kalau kita berbicara teori gitu ya, orang akan mengatakan yang benar itu adalah exposure yang correctly exposed. Jadi cahayanya pas gitu kan.
Tapi pasnya juga, kalau kita berbicara pas juga karena ada unsur seninya gitu kan, ada yang pasnya itu yang seperti apa, kita tidak bisa ukur seperti matematis gitu ya. Jadi ada juga kadang-kadang orang yang suka fotonya itu yang overexpose gitu, yang cahayanya agak lebih lah gitu ya. Kemudian ada juga orang yang suka foto yang underexpose gitu. Jadi cahayanya agak kurang sedikit gitu. Kalau yang di tengah itu cahayanya yang pas-pas gitu. Kalau orang berbicara itu yang pas-pas banget gitu. Jadi yang kita kejar sih sebenarnya yang itu. Tetapi tergantung konsep juga. Ada yang konsepnya yang memang harus mengharuskan cahayanya itu agak kurang sedikit. Ada juga yang konsepnya cahayanya agak lebih dikit. Istilahnya itu ada yang namanya ada yang low key gitu kan. Ada yang high key, ada yang low key gitu kan. Itu istilah-istilah dalam fotografi. Jadi yang high key, jadi cahayanya agak berlebih sedikit gitu ya. Mungkin banyak juga sih ya. Gitu ya. Oke, jadi kita berbicara fotografi, kita berbicara seni. Jadi kembali ke selera, kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Ya. Sama seperti tadi yang saya bilang. Jadi karena saya baru mencoba teman-teman untuk melakukan live streaming, jadi saya ngoperatorin sendiri, kemudian memberikan materi sendiri. Jadi mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Gitu ya. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, lebih jelas apa itu aperture, ya. Ini penjelasannya ada di sini, ya. Aperture itu adalah bukaan lensa. Jadi bukaan lensanya itu mengontrol seberapa banyak cahaya yang boleh masuk. Semakin besar aperture, semakin banyak cahaya masuk. Semakin kecil aperture, semakin sedikit cahaya masuk. Jadi kayak beberapa kali saya ikut workshop fotografi, orang mengatakan seperti bukaan lensa, bukaan jendela gitu ya. Semakin besar jendela itu dibuka, maka cahaya semakin banyak masuk kan begitu kan ya. Semakin kecil bukaan jendela, semakin kecil juga cahaya masuk. Nah, kira-kira ilustrasinya begitu ya. Kemudian aperture itu orang sering nyebutnya f-stop atau f-number ya. Semakin kecil angka f-stop, maka semakin besar aperture-nya, bukaan lensanya gitu ya. Semakin kecil ada yang 2,8, ada 1,4, 1,2 gitu ya bukaannya. Jadi kalau bukaannya angkanya kecil, berarti bukaan lensanya gede gitu ya. Semakin besar angka f-stopnya, semakin kecil aperture-nya gitu. Jadi agak kebalik ya, agak kebalik. Jadi angka kecil itu menunjukkan bukaan lensa besar gitu ya. Semakin kecil angka f-stop, semakin besar aperture itu ya. Jadi ini agak kebalik sedikit biar mudah-mudahan tidak membingungkan gitu ya. Kemudian semakin besar angka f-stop, semakin kecil aperture. Nah, begitu. Nah, ini kalau diilustrasikan dengan apa namanya? Ilustrasikan dengan gambar. Nih, angka f-nya kecil, f 1,4 begitu ya. Jadi bukaannya besar sehingga cahaya lebih banyak masuk. Itu. Cahaya lebih banyak masuk. Kemudian ada F semakin besar angkanya, F8 semakin kecil. Nah, biasanya di dunia landscape itu apa namanya? Kita menggunakan F yang angkanya besar gitu ya. Jadi bukaannya kecil di sana gitu ya. Oke. Ukuran aperture itu akan berpengaruh terhadap depth of field atau
atau dop ya. Ya, artinya dampak langsung dari aperture itu adalah terhadap depth of field. Depth of field itu merupakan zona ketajaman yang dapat diterima di depan dan di belakang subjek, di mana lensa difokuskan. Jadi kalau teman-teman melihat ada foto yang tajamnya di depannya, jauh di belakangnya ngeblur, seperti itu. Ya, itu yang merupakan zona ketajaman yang dapat diterima. Nah, tergantung sekarang angka dari f-nya tadi, tergantung dari aperture-nya tadi, gitu. Gitu. Oke, itu kira-kira teman-teman. Jadi kurang lebihnya yang bisa saya jelaskan. Karena ini agak grogi juga, baru pertama kali melakukan live streaming. Ini sebenarnya mencoba live streaming, tapi materinya apa ya gitu saya pikir. Jadi biar sekalian juga deh ada materi tentang basic fotografi ya, saya coba sharingkan. Sebenarnya teman-teman saya di di komunitas banyak yang jauh lebih hebat-hebat dari saya gitu ya. Nah, saat ini saya cuma coba untuk berbagi atau sharing saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian lanjut, ini masih ada hubungannya dengan aperture tadi. Dari yang 3 itu kita bahas tadi kan, exposure kan gitu kan. Exposure itu terkait langsung terdiri dari 3 hal penting. Untuk mengatur exposure kita itu dengan baik, ada 3 hal penting yang perlu kita kuasai dengan baik. Ini merupakan basic sekali di fotografi. Nah, di mana 3 hal penting itu adalah aperture, kemudian shutter speed dan ISO. Nah, kemudian aperture tadi secara detail sudah saya bahas di sini, di mana aperture itu adalah bukaan lensa, kemudian ditandai dengan f-stop atau f-number. Itu aperture itu adalah f berapa sih dipakai gitu, mungkin sering ininya ya, f berapa sih dipakai. Nah, ini yang disebut dengan aperture ya. Jadi adanya f berapa dipakai ya, untuk ini biar kayak gini f berapa dipakai ya. Nah, ini yang disebut dengan aperture. Jadi aperture sendiri itu berkaitan langsung dengan yang namanya depth of field gitu ya, berkaitan langsung dengan yang namanya depth of field gitu. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya shutter speed. Dari 3 komponen tadi kan, ada aperture, kemudian shutter speed. Shutter speed itu merupakan seberapa lama shutter terbuka atau seberapa lama sensor terekspos terhadap cahaya. Jadi kalau tadi kalau diilustrasikan dengan jendela tadi kan, itu kan ada jendela. Kalau saya biasanya ikut workshop itu ilustrasinya banyak begitu, bukaan seperti jendela atau pintu. Ya. Jika terbuka lebih lama, maka semakin banyak cahaya yang bisa masuk ke sensor kamera gitu ya. Jika dan tertutup dengan cepat, maka sedikit cahaya yang masuk. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman yang sudah sering foto itu dengar shutter ya, cekrek, ada yang cekrek, diamnya lama gitu kan. Nah, itu jadi itu seperti buka jendela, buka jendelanya dengan pelan, buka, kemudian didiamin, berarti cahaya diizinkan masuk dengan banyak, kemudian itu baru ditutup. Nah, kemudian ada juga yang buka langsung tutup, gitu kan, cahaya kan cuman sekedarnya saja masuk, sedikit jadinya dia masuk. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian ada shutter speed tinggi atau rendah, berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Tergantung keperluan kita di lapangan pada saat kita melakukan shoot gitu ya. Jadi mau shutter speed
cepat atau tinggi atau mau shutter speed rendah. Itu tergantung dengan atau sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Oke. 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 Nah, kemudian oke, saya lanjut ya, mohon maaf. Ya. Kemudian shutter speed tinggi itu digunakan apabila ingin memberhentikan sebuah gerakan. Ya, jadi benar-benar presisi dia, cekrek. Jadi ya benar-benar gambar yang mengilustrasikan bahwa objek itu diam gitu kan. Jadi benar-benar presisi dia gitu, diam ya. Kemudian shutter speed rendah digunakan apabila ingin membuat efek ada seolah-olah memang walaupun ini berupa gambar gitu ya, seolah-olah bisa dilihat bahwa objeknya itu bergerak. Nah, seperti itu. Kemudian ya gitu kira-kira ya. Misalnya ingin membuat misalnya ingin foto air yang smooth gitu ya, terlihat memang bergerak airnya, tidak frisi, tidak diam gitu ya. Tidak diam, jadi gunakan shutter speed rendah, ya, gunakan shutter speed yang rendah sehingga nanti terlihat airnya bisa seperti kapas, nah seperti itu, ya. Oke, kira-kira ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya dari dari 3 komponen dari exposure tadi. Itu yang terakhir ada ISO ya. ISO itu merupakan ukuran tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya. Semakin rendah ISO, semakin kurang sensitif terhadap cahaya. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif terhadap cahaya, gitu ya. Oke, penggunaan ISO tinggi akan menyebabkan foto menjadi agak noise, ada bintik-bintiknya seperti itu ya. Itu. Nah, itu penjelasan tentang noise itu. Noise itu merupakan bintik-bintik atau grain pada foto yang dikibatkan dari ketidaksempurnaan kerja sensor kamera karena kurangnya cahaya yang masuk ke sensor. Nah, itu kira-kira. Nah, itu jadi itu ada 3 komponen exposure. Yang pertama ada yang namanya aperture, kemudian ada yang namanya shutter speed, kemudian ada yang namanya ISO. Nah, gitu kira-kira teman-teman, kurang lebihnya ya. Ya. Nah, kemudian kalau kita ilustrasikan, ini gambar saya dapat dari sumbernya, ada tercatat di sana ya, hamburgerphotospot.de gitu ya. Oke. Nah, ini hubungan dari tiga komponen exposure tadi. Ada aperture, kemudian ada shutter speed, kemudian ada ISO. Ini ketiga hubungannya. Ya, jadi kalau kita melihat ISO, ini yang saya sampaikan tadi, semakin tinggi ISO itu ketajaman gambar atau hasil akan agak berkurang karena ada bintik-bintik yang seperti saya bilang tadi, noise. Nah, seperti itu. Tapi noise itu terkadang juga di editing ada, terkadang memang tergantung selera kembali ini ya. Di editing malah ditambahkan noise, add noise gitu kan, biar lebih dramatis sedikit, nah begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya foto noise itu nggak bagus, enggak juga sih ya, tergantung selera lagi. Ada juga kadang-kadang yang memang konsepnya memang membuat foto noise gitu ya. Jadi kembali kalau kita berbicara fotografi, ya kita berbicara seni nggak bisa kita mengatakan bahwa ini benar, ini salah. Nah, kembali ke selera. Sama seperti lukisan, ya. Sama seperti kita melihat lukisan, mungkin ada yang suka melihat lukisan yang benar-benar seperti real kan begitu kan. Ada juga yang suka lebih ke abstrak, nah seperti itu. Jadi kembali ke selera. Nah, itu.
Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian shutter speed. Nah, tadi seperti saya sampaikan, shutter speed tinggi atau fast shutter speed itu ditunjukkan dengan angka agak kebalik tadi ya, dengan aperture ya, gitu ya. Jadi angka yang terlihat angkanya gede gitu loh. Ya, misalnya angkanya sebenarnya ya, angka bawahnya kalau kita berbicara seper gitu ya, 1/per gitu kan kecil juga sih sebenarnya gitu. Ya, kalau ingin objeknya itu benar-benar presisi gitu ya, diam, tidak terlihat adanya gerakan gitu, itu gunakan yang angka 1/10 ya, seper gede lah, seper gede, seperti di layar gitu ya, 1/1000, 1/1500 gitu ya. Kemudian kalau ada yang ingin membuat agak seperti yang saya katakan tadi, terlihat ada gerakan gitu ya. Nah, seperti di gambar, seperti orang berlari seperti itu ya, kelihatan gerakannya ke depan gitu, kelihatan agak ngeblur bahwa dia ke depan gitu. Atau nanti kalau mau bikin gerakan air terjun atau air mengalir itu agak smooth gitu ya, gunakan yang slow shutter speed itu. Gitu. Jadi ketiga komponen ini tidak bisa terlepas teman-teman ya. Jadi semuanya terkait satu dengan yang lain. Yang namanya exposure, ya exposure triangle ini ya harus diatur dengan baik tiga-tiganya. Nah begitu. Sesuai dengan konsep yang diinginkan, sesuai dengan keperluan yang diinginkan. Nah begitu. Begitu kira-kira teman-teman ya. Ya. Oke, gitu kira-kira teman-teman, kurang lebihnya ya. Nanti kemungkinan besar mungkin diulang lagi deh basic fotografi gitu kan. Kalau yang ini untuk latihan. Kemudian ada guru saya juga komentar ini. Ini tugas ya. Ya, salah satunya karena saya ikut webinar gitu ya bersama IGI Bali gitu. Jadi webinar yang sebelumnya itu ada membahas mengenai bagaimana kita melakukan streaming gitu ya. Kita belajar streaming di sana. Salah satu tugasnya adalah ya ini mencoba streaming. Ya gitu ya, mencoba streaming karena kangen juga sama dunia fotografi gitu ya. Belum sempat moto, kemudian kangen juga sama dunia fotografi. Iseng-iseng buka file, ketemu file yang ini, ya langsung ini dipakai latihan. Ya, terima kasih Ibu guru saya, motivator saya Bu Loma Desri Yuniati, sudah berkenan melihat live yang saya lakukan gitu ya, sebagai bentuk tugas juga Bu. Ya, nanti akan saya storekan ke Pak Dek Mahendra ya, senior saya di IGI, Pak Dek Mahendra, sangat luar biasa sekali motivasinya juga. Mengajak kita untuk belajar dan belajar terus. Nah, seperti itu. Ya. Exposure triangle. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini sedikit seperti iklan jadinya ya. Enggak sih ya. Jadi semua merek udah, enggak semua, mungkin ada beberapa yang belum ya. Jadi kita langsung aja nanti bahas pengaturan kamera. Ya. Nah, pengaturan kamera nanti deh kita bahas ya. Mungkin nanti ya. Jika ada, nanti saya akan coba buatkan video khusus untuk membahas pengaturan kamera deh ya. Kemudian lanjut yang bisa saya sharingkan adalah komposisi foto. Ya. Komposisi foto ya. Ini komposisi yang saya bahas ini banyak sebenarnya komposisi ya. Ini saya dapat dari berbagai macam referensi. Ini adalah saya ambil 10 komposisi foto, tapi ini komposisi letak ya. Kalau saya menyimpulkan ini komposisi letak ya. Karena komposisi foto selain komposisi yang ini
ada komposisi yang lainnya, komposisi warna ya. Kalau menurut saya itu ya. Jadi selain komposisi tata letak juga ada komposisi warna. Warna apa sih yang dicocok disandingkan dengan warna apa? Nah seperti itu kan perlu diatur juga. Nah, gitu. Ya. Nah kemudian saya ambil beberapa aja dari referensi yang pernah saya baca, kemudian pernah saya coba, nah kan gitu kan. Ini ada 10 komposisi foto, komposisi letak foto, bagaimana kita meletakkan objek foto kita supaya secara umum enak dilihat, enak dipandang. Nah seperti itu. Yang pertama ada namanya rule of third, kemudian ada yang namanya golden shape, kemudian ada yang namanya center composition atau simetris, kemudian ada yang namanya repetition atau perulangan. Nah, ini jadi satu dengan pola atau pattern ya. Kemudian ada yang namanya perspektif, ya. Kemudian yang ada namanya frame in frame, leading lines, kemudian negative space, kemudian ada keseimbangan elemen foto, kemudian golden spiral atau golden ratio. Ya, itu kira-kira. Nah kemudian ini beberapa contohnya saya ambil referensinya dari bukan foto saya, ini saya ambil dari referensi beberapa referensi yang saya gunakan untuk belajar. Nah begitu. Nah ini komposisi rule of third, di mana dalam komposisi ini letak foto itu dibagi menjadi beberapa elemen. Ya, ditandai dengan H1 horizontal 1 dan horizontal 2, garis horizontal 1, garis horizontal 2 itu. Ya. Itu ya, kemudian komposisinya biasanya objek diletakkan pada titik-titik 2.2, 1.2, 1 yang lingkar-lingkaran itu. Nah, di sini biasanya objek-objeknya, point of interest-nya itu diletakkan pada posisi-posisi ini. Itu kalau kita berbicara rule of third, ya. Kalau kita berbicara rule of third. Nah, ini komposisi rule of third, ya. Nah, ini juga komposisi rule of third. Jadi point of interest-nya, nah sumbernya ini fotonya adalah ini. Saya sudah cantumkan di sini sumber fotonya, ya. Nah, ini dia rule of third. Ya, jadi komposisi letak objek sebagai point of interest-nya itu diletakkan pada titik 2.1 tadi. Kalau kita kembali ke konsep yang di awal ini. Jadi point of interest dari foto yang tadi itu terletak pada titik 2.1 yang ini. Nah, kira-kira seperti itu. Itu rule of third. Nah, kemudian ada golden shape. Nah, ini ya shape-nya ini, ya. Ini adalah foto dari referensinya ada di sini, Steve McCurry, ya. Ini adalah contoh dari golden shape. Ini luar biasa sekali fotonya. Saya senang sekali melihat foto ini. Ya. Nah, kemudian ini contoh foto center composition atau simetris. Ini, ya. Jadi benar-benar simetris dari point of interest-nya. Yang ini ya. Jadi letak garis potongnya itu benar-benar simetris. Nah, itu yang disebut dengan center composition, ya. Nah, kemudian ini repetition atau perulangan, gitu ya. Dan pola. Nah, seperti itu. Ini ada polanya. Ini garis-garis sawahnya ini ya. Ada pola atau pattern. Oke. Ini kira-kira ini sumber fotonya juga sama. Nah, kemudian ada perspektif. Ya. Ini contoh dari komposisi perspektif. Nah, ini berikutnya ada contoh dari komposisi frame
in prim. Nah, ini dia. Ya, ini primnya, yang dimaksud dengan primnya. Ya, objeknya ada di dalam prim ya. Kemudian di dalam prim mungkin ada prim lagi seperti itu ya. Ini ada prim juga di sini lagi. Ini ada objeknya sebagai point of interest-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada leading line. Jadi, ini adalah komposisi leading line. Jadi point of interest-nya adalah gedungnya, kemudian pengunjung-pengunjungnya itu mengarah ke sana semua. Ini keren sekali fotonya, luar biasa sekali. Ya, nah ini yang dimaksud dengan contoh dari penggunaan komposisi leading line. Kemudian ada negative space, jadi ada area kosong ya, area kosong tapi tetap indah untuk dilihat. Di area kosongnya, kemudian point of interest-nya ada di tengah-tengah ini ya. Kemudian di sini ada area kosongnya. Nah, ini yang dimaksud dengan komposisi negative space. Nah, kemudian ini komposisi keseimbangan elemen foto. Nah, ini referensi saya ambil dari Berio-Carroll ya. Ini keseimbangan elemen foto. Jadi ini point of interest ada di sini, kemudian diimbangi dengan adanya objek yang di belakangnya ini. Untuk yang foto 1, begitu juga dengan foto 2. Mungkin point of interest-nya ada salah satu menjadi point of interest diseimbangkan dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini sangat sering dibicarakan oleh komposisi golden spiral atau golden ratio. Jadi point of interest-nya ada di sini, di tengah sini. Kalau kita tarik garis spiralnya, nah seperti ini ya. Jadi posisi objeknya ada di titik dalam dari spiralnya tersebut. Nah, itu kira-kira ini komposisi golden spiral atau golden ratio. Oke, itu kira-kira teman-teman sebagai bahan sharing saya untuk belajar streaming sambil mengingat-ingat dunia fotografi, karena dalam kondisi ini pingin juga moto, apalagi sebelum ini sering moto landscape, jadi pengen juga moto landscape gitu ya. Ya, untuk mengobati rasa rindu terhadap dunia fotografi ya, sambil juga memenuhi tugas webinar, saya coba berbagi dasar-dasar fotografi. Nah, begitu kira-kira. Mohon maaf kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan ini bisa diulang lagi ya. Saya ingin mengulangnya lagi biar mudah-mudahan bisa lebih baik lah penyampaiannya dari saat ini ya. Gitu kira-kira teman-teman. Ya, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan malam ini. Nanti lain waktu kita coba berdiskusi lebih lanjut lagi ya. Nanti saya akan ajak teman-teman pencinta fotografi yang lainnya juga untuk ikut bergabung. Mudah-mudahan ada yang berkenan, kemudian kita berbagi secara online. Ada teman-teman kita yang mau belajar fotografi di rumah. Jadi ada salahnya lah kita berbagi. Oke. Nah, tidak lupa juga saya sampaikan seperti biar banyak follower gitu kan. Oke. Oke, ini ya. Bisa kunjungi nanti
Instagram saya gede underscore Sueca itu ya. Oke, itu kira-kira teman-teman ya. Oke, itu yang bisa saya sharing pada malam ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya saya masih belajar. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, semakin orang bilang semakin tinggi jam terbang mungkin akan semakin baik ya. Maka dari itu harus dimulai dulu, harus dimulai. Kalau tidak memulai, jadi kita nggak tahu kita sudah sampai di mana kalau kita belum jalan. Ya, nah seperti itu kira-kira teman-teman pencinta fotografi ya, atau mungkin yang mau belajar fotografi kan begitu kan, sebagai basic saja ya. Hal-hal lain nanti coba kita diskusikan lebih jauh. Terima kasih teman-teman semuanya, mohon maaf kurang lebihnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa kunjungi Instagram saya, gede_Sueca. Ya, saya Gede Sueca. Terima kasih. Sampai jumpa lain kesempatan. Terima kasih banyak. Selamat